Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Ramadan selalu datang dengan cerita tentang kebersamaan dan makanan pembuka puasa yang khas dan jadi buruan warga. Dari makanan asin sampai manis, setiap warga punya favoritnya masing-masing untuk disantap. Dan tentunya kita akan menghadirkan referensinya untuk Anda. Sorotan lainnya, saudara, adalah soal Indonesia yang bakal memberikan data konsumen dalam negeri ke Amerika Serikat usai menandatangani kesepakatan dalam perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan nasib data pribadi masyarakat Indonesia? Akankah muncul resiko untuk disalahgunakan? Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro bersama Anda. Kami mulai dari berita 2 bus Transjakarta yang bertabrakan di jalur atas koridor 13 kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Kecelakaan menyebabkan sejumlah penumpang luka dan keterlambatan perjalanan bus. Gak tahu, aduh kambing dia tuh, busway itu. 2 bus Transjakarta adu banteng menyebabkan kerusakan di bagian depan bus. Petugas Transjakarta langsung melakukan pengamanan area serta mengatur kembali arus perjalanan bus di koridor 13 dari arah Ciledug hingga ke Kapten Tendean Mampang, Jakarta Selatan. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan polisi Satlantas Polres Jakarta Selatan. Gak tahu, aduh kambing dia tuh, busway itu. Gak tahu, aduh kambing dia tuh, busway itu. Sejumlah penumpang mengalami luka ringan diduga terjatuh akibat guncangan dan terkena pecahan kaca. Korban langsung ditangani di lokasi halte terdekat, sementara sebagian penumpang lain dievakuasi untuk menghindari risiko lebih lanjut. Kecelakaan menyebabkan antrean penumpang di sejumlah halte baik dari arah Ciledug menuju Jalan Kapten Tendean maupun sebaliknya. Kini operasional Transjakarta Koridor 13 telah kembali normal. Di area Cipulir agak sedikit udah maju lagi ke haltenya gitu. Itu apa sama bus mas yang kecelakaan? Bus sama bus. Bersama bus. Iya. Mas tadi dari arah Kuningan ke sini aman jalan ya mas? Aman. Cuman memang di situ sempat ada keterlambatan nggak atau sempat pelan nggak? Sempat pelan nih ya. Cuman buat lewat doang. Kan karena satu jalur saja. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi telah menaikkan kasus bocah 13 tahun yang diduga meninggal karena dianiaya ibu tiri di Sukabumi naik ke penyidikan. Polisi telah memeriksa 16 saksi dan masih mengumpulkan bukti tambahan untuk menetapkan status tersangka. Polisi yakin ada unsur tindak pidana kekerasan yang menimpa korban sehingga kasus ini naik ke tahap penyidikan. Polisi saat ini tengah fokus pada penguatan pembuktian dengan pendekatan scientific crime investigation untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana, yaitu pidana dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap korban anak, yakni saudara NS. Sementara ibu kandung korban NS mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Senin siang. Lisnawati, ibu korban NS didampingi kuasa hukum, membuat pengaduan ke KPAI atas kematian anaknya. Lisnawati juga sekaligus meminta pendampingan hukum ke KPAI karena berencana melaporkan sejumlah pihak yang diduga terlibat atas kematian korban. Nggak boleh ketemu sama anak. Terakhir ketemu 7 tahun. 7 tahun ke belakang, 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Terakhir kenapa nggak boleh ketemu sama Nizam tuh kenapa mungkin? Karena disangka saya udah meninggal, kata ayahnya gitu. Ke KPI untuk minta pendampingan karena kita akan resmi melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga ini
banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Saudara, dokter di RSUD Jampang Kulon menjelaskan kondisi awal korban NS yang meninggal diduga dianiaya ibu tirinya saat tiba di rumah sakit. Selain terdapat luka di sekujur tubuhnya, dokter juga menyebut korban NS mengalami gangguan pola saluran nafas. Dokter jaga di IGD Rumah Sakit Jampang Kulon, Sulaiman Arigayota, menyatakan kondisi yang lebih mengkhawatirkan ketika korban tiba di rumah sakit adalah gangguan pola pernapasan. Sehingga saat itu pihak dokter mengutamakan penanganan pernapasan korban NS dan membawanya ke ruang ICU rumah sakit. Dokter juga membenarkan bahwa terdapat sejumlah luka di sekujur tubuh korban NS ketika tiba di rumah sakit. Kami melakukan pemeriksaan dan benar kami menemukan ada beberapa luka dan lukanya ini ada beberapa bentuk, mulai dari yang luka lecet, luka lebam, ada luka yang sudah sedikit mengering, kemudian ada luka yang terkesan melepuh seperti luka bakar. Kami lebih terfokus kepada penanganan secara emergensi karena pada saat pertama sekali saya melihat pasien ini, kegawat daruratannya justru bukan luka-lukanya, tetapi problem di pernapasan. Terlihat pasien ini sulit sekali untuk bernapas. Jadi saya langsung mengarahkan dokter IGD untuk pasien ini dirawat di ICU. Pesantren tempat korban menuntut ilmu pun tidak menyangka setelah menerima kabar kematian korban dengan cukup tragis. Pondok Pesantren Darul Ma'arif Cilengsir, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi bilang korban NS dikenal sebagai murid yang baik dan pendiam. Namun korban kerap melontarkan kalimat lucu sehingga bisa menghidupkan suasana kelas menjadi lebih hangat dan ceria. Guru korban menyebut korban juga sempat bercerita soal kondisi rumahnya kepada orang tua teman korban. Dia itu sebetulnya terkenal di pondok pesantrennya itu anak pendiam, anak pendiam. Tapi sekali bicara dia itu bikin orang ketawa, anggaplah ngelawak lah gitu. Kalau main ke rumah temen itu suka curhat sama orang tua temennya. Nizam, kenapa kamu gak pulang? Kan ini mah pulang, Faris pulang, yang ini pulang, kamu kenapa gak pulang? Kata beliau, saya gak suka pulang ke rumah karena orang tua diri saya galak katanya. Beralih ke informasi dari sidang kode etik terhadap Bribda MS, tersangka penganiaya pelajar hingga tewas, berlangsung hari ini di ruang sidang bidang Propam Polda Maluku. Sidang menghadirkan 14 saksi termasuk sesama anggota Brimob dan keluarga korban. Sidang yang berlangsung secara tertutup dipimpin langsung Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Indra Gunawan, selaku Ketua Komisi. Selain pihak keluarga, pengawas eksternal yang terdiri dari Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPT DPPA Provinsi Maluku, dan Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga turut hadir dalam sidang. 14 saksi yang bersaksi pada hari ini, 9 diantaranya merupakan anggota Brimob dan saksi korban luka yang juga merupakan kakak korban. Nanti ada saksi keluarga yang dari Tual yang akan jadi saksi yang akan nanti hadir lewat Zoom, itu ada 2 dari keluarganya. Terus kemudian untuk saksi korban sendiri nanti akan hadir, tapi sementara karena masih ke rumah sakit, nanti pada saat prosesi sidang baru kakak yang bersangkutan almarhum akan hadir di kegiatan sidang untuk memberikan kesaksian secara langsung. Jadi sementara lagi pemeriksaan kesehatan di rumah sakit tentara untuk pemeriksaan akibat kejadian kemarin di pergelangan tangannya. Saudara, sebelumnya Bribda Masias Siahaya diduga menganiaya seorang pelajar Madrasah Sanawiyah menggunakan helm baja hingga tewas pada Kamis lalu. Peristiwa ini sempat membuat warga marah sampai mendatangi markas Brimob di Tual usai korban dinyatakan meninggal. Bribda Masias telah ditetapkan sebagai tersangka dan polisi juga sudah memeriksa 14 saksi secara maraton terkait peristiwa yang terjadi.
Masih dari kasus yang melibatkan anggota polisi, saudara. Polisi menembak warga sipil di distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Menembakkan diduga karena emosi. Mobilnya dilempari batu saat melintasi rumah korban. Kasus penembakan ini kini sudah ditangani oleh Propam Polda Papua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bilang, polisi yang jadi pelaku penembakan warga sipil dikenakan sanksi pidana dan sanksi kode etik profesi. Pelaku bahkan dikenakan pasal berlapis soal penganiayaan berencana dan kode etik Polri khususnya penyalahgunaan senjata api milik negara dengan sanksi terberat, yakni pemberhentian dengan tidak hormat. Korban dilaporkan mengalami luka tembak pada lengan tangan sebelah kanan dan sudah dalam penanganan medis. Yang bersangkutan Brigpol LR ini mencari orang yang melempar mobil pada malam hari sebelumnya. Brigpol LR yang melakukan penganiayaan, sementara yang bersangkutan masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, dan untuk prosesnya akan dikenakan baik proses pidana dan kode etik. Yang bersangkutan berdasarkan laporan polisi dikenakan pasal 467 ayat 1 dan ayat 2, subsidiar pasal 466 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri pasal 10, yaitu penyalahgunaan barang milik negara. Sementara saudara, seorang polisi meninggal dunia usai menjalani perawatan medis di rumah sakit. Korban diduga meninggal karena dianiaya senior. Atas insiden ini, Propam Polda Sulawesi Selatan langsung mengusut kasus dan memastikan penyelidikan menyeluruh terkait penyebab kematian korban, termasuk melakukan otopsi terhadap jenazah Bribda Dirja Pratama di Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Menurut ayah korban, anaknya tidak ada latar belakang sakit. Sang anak bahkan baru saja diterima menjadi anggota Polri tahun 2025 dengan penempatan di Sabara, Polda Sulawesi Selatan. Darah terus dari mulut. Ya. Dan indikasi ada yang mengatakan benturan kepala, bukan kepalanya, tapi tidak ada luka di kepala. Oh, gitu. Tidak ada luka di kepala. Nah, kalau memang murni memang di kepala kan pasti ada luka di kepala. Nah ini darah terus menerus. Ya. Jadi upaya lanjutnya seperti apa dari keluarga ini? Kami akan proses untuk minta keadilan. Apabila memang ada penganiayaan, kami serahkan penyidik Polda untuk mengungkap tuntas siapa pelaku daripada penganiayaan kejadian yang tadi pagi itu. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juhandani Raharjopuro menyatakan telah memeriksa 5 polisi yang merupakan senior korban dan 1 diantaranya diduga merupakan pelaku penganiayaan. Menurut Kapolda, dari penyelidikan yang dilakukan serta hasil dari keterangan saksi, keterangan tersangka berkesesuaian dengan darah di TKP dan luka pada tubuh korban. Dari kasus ini, polisi masih mencari apa motif di balik tewasnya Bribda Dirja. Jelas dari keterangan salah seorang tersangka atas P itu dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dari Bidokes, itu ada persesuaian, baik itu dengan cara memukul di bagian kepala dan bagian bagian tubuh lainnya, ini sudah sinkron. Jadi dapat kita yakini bahwa saudara P adalah pelakunya dan kita akan melaksanakan proses lebih lanjut. Ada juga berita dari Kasat Reserse Narkoba Polres Toraja Utara dan 1 anggotanya yang ditahan oleh Bitpropam Polda Sulawesi Selatan. Keduanya diduga tersandung kasus narkoba karena menerima upeti dari bandar. AKP Arifan Effendi ditangkap bersama Kanit Narkoba Aibtu Nasrul.
Keduanya ditangkap menyusul hasil berita acara pemeriksaan yang mengaitkan mereka dengan kasus narkoba yang diduga melibatkan bandar besar di wilayah Toraja. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Didi Supranoto, membenarkan penangkapan ini. Ia menjelaskan keduanya saat ini ditempatkan dalam penempatan khusus untuk menjalani pemeriksaan awal oleh Propam. Keduanya diduga terlibat dengan adanya aliran dana yang mengalir dari jaringan narkoba dengan menyetor 13 juta rupiah setiap minggunya. Telah mengamankan AKP AF Kasatres Narkoba Polres Toraja Utara dan Aibtu-N, yaitu Kanit 2 Res Narkoba Toraja Utara. Ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang terhadap penyalahguna narkoba. Sekarang sudah dilakukan patsus oleh Propam dan masih terus dilakukan proses pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan nanti sidang kode etik. Dan untuk perkembangan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Beralih ke sidang kasus anak buah kapal Fandi Ramadan atas dugaan membawa 2 ton sabu kembali berlanjut. Fandi dan sejumlah terdakwa menjalani sidang dengan agenda pledoi atau pembelaan. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Kota Batam. 6 terdakwa termasuk Fandi Ramadan yang diduga menyelundupkan 2 ton sabu menjalani sidang. Kasus penyeludupan 2 ton sabu berawal dari penggerebekan Badan Narkotika Nasional BNN dan Bea Cukai Kepulauan Riau di perairan Tanjung Balai Karimun 21 Mei 2025. Sebelumnya, Ibu ABK kapal Sea Dragon menangis histeris usai jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati karena diduga membawa 2 ton sabu kepada anaknya pada persidangan 5 Februari lalu. Keluarga menilai Fandi tak tahu jika kapal tempatnya bekerja membawa sabu. Kuasa hukum Fandi mengungkap ia bekerja di kapal tanker Sea Dragon karena mendapat informasi kapal tersebut membawa minyak. Dan saat keluar ruang sidang, Fandi sempat bersimpuh di kaki ibunya sebelum dibawa ke mobil tahanan. Saudara, Komisi 3 DPR RI menyampaikan sejumlah poin untuk aparat penegak hukum sebagai respons tuntutan hukuman mati terhadap ABK Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam. Komisi 3 menegaskan hukuman mati bukan lagi pidana pokok, tapi pidana alternatif terakhir dalam KUHP baru. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama. Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa pasal 54 ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku pidana, sikap batin, dan riwayat hidup pelaku pidana. Sesaat lagi kami hadirkan informasi dari Masjid Agung Sunda Kelapa di Jakarta yang menjadi salah satu lokasi berburu takjil di Jakarta Pusat. Kira-kira ada apa saja menu takjilnya sore hari ini? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Saudara, Masjid Agung Sunda Kelapa menjadi salah satu lokasi untuk berburu takjil di Jakarta Pusat. Sejumlah sajian Nusantara mulai dari makanan ringan hingga makanan berat tersedia di sini. Lokasi berburu takjil kali ini berpusat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, dan sejumlah dagangan, makanan, dan minuman untuk berbuka puasa telah siap disajikan sejak sore hari.
Aroma makanan dan minuman yang sedang disiapkan menarik perhatian para pemburu takjil. Ada es kelapa, es buah, sampai makanan berat berupa sate padang tersaji di halaman Masjid Agung Sunda Kelapa. Nah, sementara di Semarang, Jawa Tengah, warga ngabuburit sekaligus berburu takjil di area sekitar gedung serbaguna Universitas Diponegoro. Mula di Dome, area Tembalang, sejumlah pedagang. Mula di Dom, area Tembalang, sejumlah pedagang menjual berbagai aneka takjil seperti aneka snack dan minuman. Nah, takjil ini jadi bagian bazar Ramadan yang akan berlangsung hingga 19 Februari hingga 14 Maret mendatang. Dan saat ini bergabung jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Roy Ilman yang tengah berburu takjil di Sunda Kelapa, Jakarta. Dan nanti juga ada Novelia Hasanah dan juru kamera Dedi Setio di Semarang. Kita akan ke Sunda Kelapa di Jakarta terlebih dahulu. Niko, apa yang paling diburu para warga yang ingin berbuka puasa di Sunda Kelapa, Jakarta yang paling banyak dicari pemburu takjil di sana? Ya Radi, sebenarnya sih banyak makanan yang diburu oleh masyarakat untuk berbuka puasa, terutama di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan saat ini bau semerbak bumbu-bumbu, tumisan bumbu-bumbu ini sudah merangsek masuk ke dalam hidung Radi dan juga saudara. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda salah satu rekomendasi. Kalau tadi saya sudah dapat sate padang, tentu nggak lengkap kalau berbuka tanpa minumnya. Salah satunya adalah cendol pandan. Cendol pandan Sunda Kelapa ini kalau dibilang harganya ini masih termasuk terjangkau ya Radi dan juga saudara. Kalau bisa dilihat ini lagi dibuatin cendol pandannya sama yang jual. Tentu kalau misalnya terkait dengan harga Radi dan juga saudara, ini ada mulai dari 12.000, kemudian ada mulai dari 14.000, 16.000, 18.000 dengan versi lengkapnya. Ini tentu bisa menjadi salah satu rekomendasi Anda yang ingin berbuka puasa terutama di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan kita coba tanya-tanya sedikit sama yang jual yang sedang melayani sama customernya. Pak, permisi Pak ya. Bang, selamat sore Bang. Dengan Bang siapa? Ari Bang. Bang Ari sambil melayani pembeli ya Bang ya. Ini kalau misal boleh dijelaskan nggak nih? Ini cendolnya, ada cendol apa aja yang ada di sini Bang? Kita semua cendolnya terbuat dari pandan dan daun suji Bang. Jadi semua gula merahnya, santannya itu dari daun suji, dari air pandan semua, jadi wangi. Dari wangi ya? Dan ini bisa dikasih lihat nggak Bang? Ini yang ditutup-tutup ini apa nih Bang? Ini cendol nih Bang. Oh cendol ya? Nah, ini cendol. Ini santan, murni santan Bang ya. Murni tanpa santan, ya? susu, tanpa pemanis. Ini gula aren. Gula aren ya? Ya. Oke. Terus tadi ada cendol durian, ada cendol nangka juga Bang. Ya. Ini berarti lengkap di sini Bang? Lengkap. Kayak bapaknya ini beli cendol tape sama cendol nangka, gratis satu original kita Bang. Gratis satu ya. original ya? Oke. Kalau misal itu dari, makasih Bang Ari atas waktunya bersama Kompas TV. Semoga laku berkah Bang ya. Amin. Dan itu Radi dan juga saudara, kalau misalnya kita bisa merekomendasikan salah satu minuman yang ada di Masjid Agung Sunda Kelapa ini adalah cendol pandan. Tentunya banyak makanan yang ada di sini, mulai dari kopi, bakso Malang, mie ayam, dimsum, semuanya ini masih bisa Anda dapatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa. Radi kembali ke studio. Ya, beli 2 gratis 1. Jadi kalau kamu beli, Niko sama Roy nanti beli, dapat 1 ya. Jadi jangan lupa beli 2 dapat 1, satunya buat saya bawa kantor. Terima kasih Niko. Kita akan ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana ada Novelia Hasanah dan juru kamera Dedi Setio yang akan melaporkan bagaimana keseruan para pemburu takjil di area depan gedung serbaguna Universitas Diponegoro di Muladi Dom. Novel, dari berbagai takjil di sana, apa yang menarik nih? Selamat sore, Radi dan juga saudara. Saat ini saya berada di Muladi Dom Publik Semarang, di mana menjadi salah satu lokasi bazar Ramadan dengan tema ngabuburit. Nah, di sini tuh ada sekitar 140 lebih
stand makanan dan juga minuman. Tidak hanya mahasiswa yang datang, tapi juga dari warga sekitar. Tadi saat menunggu dan juga kami juga mau diberi takjil, kami sudah mendorong banyak sekali makanan. Ini sudah ada karena ini ada pisang hijau, ada kue kukus kepanikan, dan juga beberapa hal lainnya. Terlihat di belakang saya, meskipun cuaca di Semarang saat ini sedang hujan. Dari tadi siang, Semarang masih sedang hujan. Itu tidak mengurangi antusiasme masyarakat, mahasiswa untuk berburu takjil di Muladi Domini yang dijual sejak tanggal 19 Februari sampai dengan 14 Maret nanti. Ya, dan juga saudara, terlihat ini ada beberapa stand makanan, mahasiswa banyak yang mengantre gitu ya untuk menunggu dan juga untuk membeli mereka untuk berbuka puasa nanti. Ya, terlihat ini sebanyak banget, padahal cuaca di Semarang sudah hujan, namun tidak membuat mereka untuk tidak membeli es begitu. Ya, Radhi dan juga saudara, di sini ada 140 lebih stand yang ditawarkan di Muladi Semarang ini, dan juga sekitar pukul 18.03 nanti azan Semarang di Semarang. Jadi ini sambil menunggu waktu buka atau menunggu azan maghrib di Semarang, kami akan kembali bersama dengan teman-teman mahasiswa maupun masyarakat yang ada di sini. Ya, nggak kalah seru ya di Semarang. Kalau tadi di Jakarta jagoannya cendol, di Semarang jagoannya pisang ijo, es pisang ijo. Wah, siap-siap untuk berbuka, tapi saya yakin baru 1 suap, 2 suap juga ada kenyang di teman-teman kayaknya. Baik, terima kasih Novelia Hasanah dan juru kamera Dedi Stio. Sebelumnya juga ada Niko Anggriawan dan juru kamera Roy Ilman melaporkan langsung dari Sunda Kelapa, Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Kita beralih ke luar negeri, saudara. Pasar berusia 400 tahun di Chowk Bazar di kota tua Dhaka, Bangladesh ramai dengan orang-orang yang hendak mau membeli makanan saat bulan Ramadan. Nah, kios-kios pasar ini dipenuhi pilihan makanan yang menggugah selera ya. Ternyata kios-kios ini tak jauh berbeda dengan di Indonesia yang menjajakan berbagai macam makanan seperti ada aneka daging, ada juga makanan yang manis-manis khas takjil saat Ramadan tiba. Pasar yang berada di dekat Masjid Sani ini mencerminkan budaya dan warisan kuliner kota tua Dhaka yang masih hidup. Dengan sekitar 150 juta atau lebih dari 90% penduduk beragama Islam, pasar takjil tradisional ini jadi pusat kuliner warga Dhaka tiap bulan Ramadan. 800 টাকা পার পিস, যেটা শিক্ষিত খাচ্ছে, আলোচিত খাচ্ছে, এইটাই শিক্ষিত খাচ্ছে। এর মধ্যে ধান এনে একটা ঐতিহ্যবাহী, এই জন্য মনে করেন পুরান ঢাকা সবাই চায় যে পুরান ঢাকা থেকে খাবার সংগ্রহ করার জন্য। এটা মনে করেন যে এই ব্রিটিশ আমল থেকে বাপদাদার ইয়ে থেকে এটা চলে যেতেছে, ঠিক আছে। এখানে মনে করেন এমন কিছু নাই যে আপনি না পাইবেন, সব পাইবেন এই যায়। এই জন্য এই পুরান ঢাকার এটা একটু বেশি চাহিদা। রমজান মাস বলেন, তারপর ভাজা পোড়ার ইয়া বলেন, সবকিছু যে পুরান ঢাকা, ঠিক আছে, এটাই। Assalamualaikum pemirsa, Cooking is Fun hadir lagi dengan resep manis yang gampang banget di-recook. Gimana puasanya? Semoga hari ini diberikan kelancaran ya. Pemirsa, kalau kamu lagi kangen jajanan tradisional yang manis tapi simple, ini menunya. Kombinasi kelapa muda dan gula merah yang gak pernah salah. Aromanya ramah dan rasanya memanjakan lidah. Ini dia pepes kopior yang manisnya bikin senyum muncul seperti lihat saldo rekening pas gajian. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 5 porsi adalah langkah pertama, campurkan air kelapa dengan tepung beras, aduk hingga rata. Lalu masukkan daging kelapa muda, gula merah, daun pandan, dan baru nyalakan kompornya ya. Setelah semua tercampur rata,
Aduk hingga mengental dengan waktu kurang lebih 2 menit. Selanjutnya, ambil daun pisang, masukkan adonan, lalu dilipat, ikat rapi supaya nggak amburadul, kayak hati yang lagi dijaga-jaga. Setelah adonan terbungkus daun pisang, kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Lalu angkat, dan pepes kopior siap dinikmati. Wih, ini sih super gampang, simple, manis, dan bikin buka puasa semakin menyenangkan. Yuk langsung recook, karena sudah pasti jadi menu favorit keluarga di rumah. Jangan lupa saksikan Cooking is Fun selama bulan Ramadan untuk resep menarik lainnya hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ramadan mengajarkan kita keikhlasan. Ikhlas artinya kita melakukan suatu kebaikan. Kita tidak mengharapkan balasan dari siapapun kecuali balasan dari Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ikhlas itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan ikhlas yang paling rendah adalah ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia. Ini kita sholat duha mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia, kasih kelapangan rezeki misalnya, dan seterusnya. Tingkatan ikhlas yang kedua adalah ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita tidak mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia, tapi kita mengharapkan Allah balasnya nanti di akhirat. Contohnya, kita maafin orang. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat Allah pun memaafkan kita. Ini kita potong hewan kurban, supaya nanti di akhirat kita bisa naikin hewan kurbannya. Ini ikhlas tingkat yang kedua. Dan ikhlas tingkat yang paling tinggi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita tidak mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia, tidak juga mengharapkan Allah balasnya nanti di akhirat, tapi kita hanya mengharapkan satu aja dari Allah, yaitu kita mengharapkan redhonya Allah. Ini kalau Allah udah redho sama kita, maka kita akan dapat dunia, kita juga akan dapat akhirat. Ini Allah mengatakan, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang redho akan semua ketentuan Allah pada diri kita, dan Allah pun redho kepada diri kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sesaat lagi Anda menyaksikan Kurma Kuliah Ramadan yang didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, semua ibadah dalam agama Islam jika ingin syah harus memenuhi syarat dan rukun. Dan jika ingin diterima oleh Allah harus ikhlas lillahi ta'ala. Begitu juga dengan ibadah puasa. Syarat dan rukun adalah 2 hal yang berbeda. Akan tetapi dua-duanya harus ada agar suatu ibadah menjadi sah. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum dan pada saat ibadah dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, karena jika ditinggalkan atau hilang ibadahnya menjadi tidak sah. Rukun adalah pokok-pokok dan bagian dari ibadah itu sendiri yang jika ditinggalkan salah satunya saja maka ibadah itu menjadi tidak sah. Lalu apa syarat sahnya puasa? Jumhur ulama mengatakan syarat sah puasa yang pertama adalah Islam baligh dan berakal.
3 syarat ini menjadi syarat seorang disebut sebagai mukallaf atau orang yang punya beban dan tanggung jawab menjalankan syariat Islam dengan segala konsekuensinya. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang ikut puasa? Dia belum wajib puasa, tetapi boleh dan sangat baik untuk berpuasa karena itu merupakan pendidikan dan latihan sehingga pada saat mukallaf nanti dia sudah siap dan mampu dan terbiasa. Nah, syarat sah yang berikutnya adalah sudah masuk waktu dan juga tidak berada dalam waktu yang dilarang untuk berpuasa. Kalau kita ada di bulan Rajab misalnya, maka tidak boleh puasa Ramadan, kecuali puasa qadha Ramadan. Jadi beda niat, beda hukum. Puasa Ramadan hanya boleh dilakukan ketika masuk bulan suci Ramadan. Nah, puasa tidak boleh dilakukan juga, tidak sah apabila dilakukan di waktu-waktu yang haram berpuasa, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan juga hari-hari tasyrik. Bagaimana dengan niat? Ulama berbeda pendapat, sebagian menyatakan niat adalah syarat dan sebagian besar menyatakan niat adalah rukun. Terlepas dari syarat atau rukun, tapi niat harus ada untuk sahnya puasa. Jika niat merupakan rukun, ia ada bersama dengan rukun puasa yang lainnya, yaitu menjaga diri dari melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari makan, minum, berhubungan seksual, dan hal-hal yang lainnya. Pemirsa Kompas TV, mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang sah karena memenuhi syarat dan rukunnya, dan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kurma Kuliah Ramadan. Saudara, kawasan kuliner Peleburan Semarang jadi salah satu pusat kuliner untuk mencari makanan berbuka puasa. Dan dari banyaknya panganan yang dijajakan, tahu gimbal jadi makanan khas Semarang yang paling ramai dicari warga. Ya saudara, saat ini saya berada di kawasan Peleburan Simpang 5 Semarang dan saat ini saya sedang akan membeli salah satu makanan berat untuk berbuka puasa, yaitu tahu gimbal. Tahu gimbal merupakan salah satu makanan khas dari kota Semarang. Yuk kita pesan. Mas, saya pesan tahu gimbalnya satu ya. Tahu gimbal merupakan kuliner khas Semarang yang memiliki cita rasa manis, gurih, dan pedas. Dengan paduan bumbu kacang pada lontong, tahu goreng, toge, dan telur, makanan ini dianggap lengkap dan mengenyangkan untuk jadi makanan pembuka puasa. Tak heran jika banyak orang rela menunggu untuk bisa menikmati seporsi tahu gimbal. Ramainya pembeli pun tidak hanya berasal dari pengunjung yang makan di tempat, melainkan banyak juga yang datang untuk membungkusnya dan dinikmati di rumah. Dan khusus untuk Ramadan, banyak pedagang tahu gimbal di Semarang yang membukanya 2 jam jelang berbuka puasa hingga habis terjual. Nah, tahu gimbal ini itu ada lontong, ada toge, ada kol, ada tahu, dan juga yang pasti gimbalnya yaitu peyek udang yang dicampur dengan sambal kacang yang ada petisnya, lalu juga kecap, dan tidak lupa kerupuk. Terima kasih Mas. Setelah pesanan jadi, mari kita coba saudara. Enak sih, manis, dan juga dari gurihnya dan juga pedasnya. Jadi sangat menggugah selera apabila Anda ingin berbuka puasa dengan tahu gimbal yang menjadi salah satu makanan khas dari kota Semarang. Novelia Sana, Rahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Setelah azan berkumandang, apakah kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat masih ramai dengan warga yang mencari takjil? Kami punya laporan langsungnya dan informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, kawasan Jalan Sabang di Menteng, Jakarta Pusat selalu jadi salah satu lokasi favorit warga Jakarta untuk cari takjil di bulan Ramadan. Nah, deretan pedagang kaki lima hingga kios legendaris menawarkan beragam menu menggugah selera.
dengan harga ramah di kantong yang sangat cepat ludes digandrungi para pemburu takjil. Pilihannya beragam dari mulai bakwan, tahu isi, risol, hingga tempe goreng tepung. Nah, gorengan itu bisa dinikmati bersama menu pendamping seperti bihun goreng, mie goreng yang selalu disajikan secara hangat. Lalu bagaimana ramainya kawasan kuliner Jalan Sabang Menteng Jakarta Pusat di waktu berbuka puasa? Kita akan hubungi jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Bondan Wicaksono di sana. Medina, makanan apa saja yang paling banyak diburu di sana dan yang paling menarik jadi perhatian para pemburu takjil di sana? Ya betul sekali Radi dan juga saudara, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, buka puasa enaknya makan apa nih? Ini saya bingung banget karena saya sedang berada di, kalau kata orang-orang, titik surganya takjil, yaitu di Jalan Sabang, kawasan Jakarta Pusat tempat saya melaporkan saat ini. Nah, di kanan kiri saya ini banyak sekali jajanan-jajanan kuliner mulai dari sate ayam, sate taichan, sate kambing, nasi goreng, ayam bakar, ini ada lagi martabak bangka, ada martabak telur, martabak manis, dan juga berbagai macam takjil. Nah, tapi karena ini sudah buka puasa ya, jadi takjilnya udah ludes ini. Paling ini sisanya ada yang di belakang saya ini, ada bubur sumsum, ada bubur kacang hijau. Nah, tadinya ini banyak gorengan di sekitar sini, tapi gorengannya juga udah habis, udah ludes karena sudah diburu oleh para pemburu takjil. Tadi sempat ada war takjil atau pertarungan takjil begitu ya di sini. Tadi juga gorengannya ini ada tahu isi, ada risol, isinya bihun. Aduh, saya ngiler banget. Nah, karena saya baru batalin puasa pakai air putih nih, saya mau cari takjil walaupun ini sudah ludes. Ini tersisa ada es yang juga nggak kalah menarik. Ini mulai dari es buah, es teler, es mangga, ada melon selasi. Aduh, ini seger banget. Emang saya lagi mencari es-esan gitu ya untuk buka puasa. Nih, daripada saya bingung saya pilih yang mana, saya tanya langsung aja deh ke ibunya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Yani. Ibu Yani. Ibu, ini apa nih Bu yang paling favorit esnya di sini buat buka puasa? Kalau di sini tuh es teler sama es buah, Mbak. Es teler sama es buahnya. Aduh, saya bingung nih. Es buah aja deh. Es buahnya isinya apa aja, Bu? Buah naga, buah semangka, melon, terus campur ada cincau hitamnya. Luar biasa. Bu, kalau gitu saya mau es buahnya satu, harganya berapa, Bu? Satu gelasnya 10.000, Kak. Satu ya, Bu ya. Oke, ini tuh, ini warnanya pink, ini benar-benar sangat menggugah selera. Ada esnya, ada buah naganya, ada cincaunya, ada apa lagi Bu tadi Bu? Ada agar-agarnya, luar biasa. Gak apa-apa Bu, nggak usah disil, saya mau langsung minum aja. Ibu, ini terima kasih ya Bu. Maaf Bu, saya boleh minta sedotannya Bu? Oke, terima kasih ya Bu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses, sehat selalu. Luar biasa saudara, ini saya mau buka puasa pakai es buah warnanya pink, ini sangat menggugah selera, ini enak banget ya. Saya udah nggak sabar, saya coba dulu ya. Bismillah. Saya nggak kuat, ini enak banget, ini benar-benar rasanya kayak saya langsung melayang. Nah saudara, selain es buah, es teler dan juga cappuccino cincau yang dihadiri sama Bu Yani, ini tadi saya lihat banyak banget sebenarnya jajanan takjil, cuman sayangnya udah ludes ya, keburu ludes karena tadi ramai sekali di sini. Dan sekarang ini orang-orang sudah pada duduk di tempatnya masing-masing dan sudah mulai memakan makanan berat kalau saya melihat begitu ya. Kalau gitu saya mau kembali ngabisin es buah yang seger banget ini kembali ke Anda, Radi. Ya, Medina ini, pertanyaan saya, Medina ini sahur apa enggak? Sampai minum es buah aja langsung melayang. Kayaknya lupa sahur ya. Saking hausnya langsung dikasih es buah langsung meleleh. Oke, selamat menikmati lagi, selamat berbuka puasa lagi buat Medina dan kru Kompas TV yang ada di Jalan Sabang yang katanya surganya takjil di sana. Terima kasih Medina. Saudara, perjanjian dagang RI Amerika diteken. Data warga Indonesia akan ditransfer ke Amerika. Lalu bagaimana jaminan keamanan data-data tersebut? Kita bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, dipandu rekan saya Audrey Chandra.
Indonesia bakal memberikan data konsumen dalam negeri ke Amerika Serikat usai menandatangani kesepakatan dalam perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Washington DC, Amerika. Erlangga mengatakan Amerika Serikat sebagai pihak yang menerima akan memberikan perlindungan kepada data konsumen Indonesia sesuai dengan perlindungan yang diterapkan dalam negeri. Dalam kesepakatan itu, Indonesia juga akan memberikan kemudahan perizinan impor barang asal Amerika. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan dan farmasi. Pakar siber dari Monash University Muhammad Erza Aminanto mengatakan posisi tawar Indonesia tidak terlalu kuat dalam kesepakatan transfer data konsumen karena Indonesia belum punya payung hukum mengenai keamanan siber di Indonesia. Erza minta pemerintah mengupayakan kedaulatan keamanan siber sehingga posisinya bisa sejajar dengan Amerika Serikat. Kita harus mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU KKS, Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Cyber, yang sudah lama mengantri di meja DPR. Kita butuh SOP keamanan data yang mandiri, serta kolaborasi mendalam antar pakar dan juga pemerintah untuk mengawal kebijakan yang pro rakyat sebagai benteng pertahanan digital kita. Dalam perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat ada klausul terkait dengan perdagangan digital yang isinya membolehkan transfer data lintas negara dari Indonesia ke Amerika Serikat. Apa implikasi atau dampak dari kesepakatan transfer data tersebut dan bagaimana dengan jaminan keamanan juga perlindungan data-data yang ditransfer ke Amerika? Kita ulas masalah ini bersama dengan founder Freedom Institute yang juga staf sus Menko Perekonomian Rizal Malarangeng. Pak Rizal, selamat malam. Selamat malam, selamat berbuka puasa, Mbak. Ya, terima kasih Pak Rizal. Kemudian juga di sini ada Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISREC, ada Pratama Persada. Mas Pratama, Pak Pratama, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey, Pak Rizal. Oke. Selamat malam, Mas. Sebagai staf sus Kemenko Perekonomian, saya mau tahu dulu nih Pak Rizal. Jadi data-data apa saja sih yang ditransfer ke Amerika Serikat, Pak? Begini, ini kan kadang-kadang diskusi dan pembicara masalah ini terlalu banyak kebangannya, tapi pada esensinya kadang-kadang kurang lengkap. Karena dalam perjanjian baru ini justru bagus banget tuh arsitektur legality dalam menjaga masalah-masalah yang krusial dan sensitif kan antara dua negara. Bahkan kita masing-masing negara kan bukan cuma Amerika Indonesia kan punya kerangka hukum untuk melindungi individu terhadap apa yang memang perlu dilindungi. Tapi kan kadang-kadang kita tidak mengerti atau tidak kaburlah pengertian informasi yang beredar di berbagai negara kita, Amerika dan segala macam berbagai belahan dunia. Dalam dunia digital misalnya kita motret, kirimin teman di WhatsApp. Ya kan itu data pada akhirnya. Data itu kita simpen misalnya di cloud. Cloud itu servernya bisa di Amerika, bisa di Singapura, bisa di mana. Dan kita terhadap data itu kalau kita masukin di Instagram, kita mau bukan disembunyikan, tapi dilihat oleh semakin banyak orang di seluruh dunia. Makin banyak, makin bagus. Nah, dalam pengertian itu bukan arsitektur seperti itu yang dimaksud. Perlindungan itu misalnya kita kalau ngirim pesan kepada teman di WhatsApp itu kan encrypted. Dia tidak bisa dibuka sembarangan oleh semua orang. Jadi kalau masalah keamanan cyber itu bagus sekali poin tadi ahli. Itu kan undang-undang internal kita kan. Tapi kan kita juga sudah punya undang-undang lain tuh yang menjaga kedaulatan pribadi ya terhadap data. Misalnya tabungan.
Ya kan, kita nggak boleh sembarangan orang bikin buka tabungan kita, tapi kan ada beberapa. Jadi data-data apa saja Pak? Coba mungkin bisa digambarkan kepada kami supaya kami mendapatkan perspektif yang jelas dan baik. Jadi data-data apa nih yang dibawa untuk kami? Tidak hanya dibawa ke Amerika dalam pengertian itu, bukan. Ini kan prinsip umum ya, prinsip umum bahwa perlindungan dan kelancaran arus informasi kedua negara diproteksi oleh hukum masing-masing negara itu, dibuat standarisasi yang lebih maju dan memungkinkan. Teknologinya kan berubah terus. Jadi pengertian yang ada terhadap kesepakatan ini kadang-kadang ya harus dilihat dalam perspektif yang begini, kedaulatan dalam pengertian data berbeda dengan kedaulatan dalam pengertian teritori. Teritori itu kan wilayah, tanah yang jelas batasnya dan tidak bergerak. Kalau data dia bergerak, dia tidak jelas batasnya, dan dia bergeraknya kecepatan cahaya tuh, disimpan di berbagai negara. Yang penting decision making, baik individu maupun institusi. Siapa yang, ini kan kalau Anda punya data, Anda kasih gratis kan misalnya daftar Gmail. Jadi supaya jelas nih apa yang dimaksud. Jadi artinya bukan Pak Rizal, mohon maaf saya potong, jadi bukan misalnya biodata, terus kemudian... Bukan. Jadi kalau misalnya Anda pakai kredit card ya, di bank, bisa di bank Indonesia, bisa di bank asing kan, data itu setiap bank yang memiliki yang tempat Anda minta kredit card itu kan punya data Anda yang dia pakai untuk iklan, profiling, itu kan Anda tidak keberatan dengan itu. Dan kan? itu dibawa ke Amerika? Nggak perlu dibawa ke Amerika, itu bukan data yang dibawa ke Amerika, itu data yang sudah tersimpan di server bank masing-masing. Baik. Servernya bisa di Singapura, bisa di Malaysia, bisa di Indonesia. Nah, tetapi siapa yang berhak membuka data server itu yang harus diproteksi oleh hukum. Nah, itu yang bukan tempat dan lokasi informasi tersimpan. Karena itu kan siapa yang tahu cloud itu simpan di mana datanya, bisa di Finlandia, bisa di Amerika, bisa di Makassar. Itu kan saya mau ke teknologi. Oke, saya mau tanya ke Pak Mas Pratama kalau gitu. Mas Pratama, saya masih kurang paham begitu ya. Sebenarnya apa-apa saja. Tapi kalau dari pemahaman Mas Pratama sendiri, apa sih data-data yang ditransfer di Amerika dan cukup seriuskah kalau data-data kita ini dibawa ke Amerika? Kita udah baca tuh agreement between the United States of America and Republic of Indonesia on reciprocal trade ya. Di artikel 3.2b gitu, facilitation of digital trades gitu, itu disepakati itu bahwa nanti akan ada pemerintah kita harus memastikan data transfer gitu, transfer data dari Indonesia. Yang dimaksud di sini data pribadi sebenarnya ya gitu. Secara elektronik lintas batas itu harus trusted untuk kepentingan bisnis. Tadi Pak Rizal sudah menyampaikan sebenarnya ada bagusnya juga gitu. Kenapa? Karena memang di sini dibutuhkan kepastian hukum gitu. Nah, di Indonesia saya tidak setuju dengan yang pertama tadi dibilang kita kurang dasar hukum ya. Kita udah banyak nih, kita punya undang-undang nomor 7 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Itu yang sebenarnya kalau misalkan kita mau agar pertukaran informasi antara Amerika dengan Indonesia ini bisa berjalan dengan aman, ini harus dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi masalah adalah undang-undang ini sejak tahun 2022 disahkan 17 Oktober itu sampai harusnya 17 Oktober 2024 diimplementasikan, sampai sekarang belum diimplementasikan. Kenapa? Karena Badan Pelindungan Data Pribadi belum dibentuk oleh Presiden. Oleh karena itu, menurut saya ini wajib hukumnya Pak Presiden segera membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi. Kemudian di artikel 2.29 yang ayat 1 itu ada kesepakatan tidak boleh memaksa data diproses dalam negeri gitu. Selama otoritas Indonesia memiliki akses regulatory gitu. Artinya kalau misalkan kita nih nanti punya Badan Pelindungan Data Pribadi gitu, kita diminta tidak boleh memaksa data-data pribadi masyarakat kita gitu harus disimpan di dalam negeri. Misalkan perusahaan Amerika nih, misalkan Amazon atau misalkan Google atau Apple gitu, kalau di Cina kan misalkan mereka wajib untuk naruh servernya di Cina gitu. Nah, kalau kita itu nggak boleh itu memaksa mereka harus menaruh servernya di Indonesia gitu. Tetapi bagusnya adalah harus ada reciprocal security, keamanan yang setara gitu. Tujuannya untuk apa sih Mas Pratama?
Ya, jadi gini Mbak, selama ini kan ketika kita menggunakan sistem yang ada dari Amerika, perusahaan Amerika gitu ya, itu kan kita juga memasukkan data pribadi. Contohnya misalnya kita menggunakan Amazon, banyak perusahaan-perusahaan Indonesia gitu yang membuat aplikasi, misalkan marketplace atau apa, itu menggunakan perusahaan-perusahaan Amerika, ya kan? Oke. Nah, di beberapa negara, contohnya di Eropa, mereka punya General Data Protection Regulation, yang ketika misalkan Amerika nih macam-macam nih memanfaatkan data masyarakat Eropa untuk iklan misalkan, orang Eropa bisa nuntut tuh gitu karena mereka punya undang-undang, ya kan. Nah, yang jadi masalah di Amerika itu perlindungan data pribadi itu nggak menjadi concern. Mereka nggak punya undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Harusnya memang kita harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena mereka tidak juga peduli terhadap keamanan pribadi masyarakatnya. Karena mereka itu punya undang-undang namanya VISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, dan dia punya undang-undang namanya CLOUDS gitu, Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act gitu, yang artinya sebenarnya pemerintah Amerika tuh boleh gitu mengakses semua sistem perusahaan Amerika dimanapun di seluruh dunia ini gitu. Tapi Mas Pratama, ini menjadi warning buat kita juga nggak ketika tadi data-data kita bisa ditransfer ke Amerika dan kemudian untuk apa ini membacanya untuk apa? Iya, gini karena kita menggunakan aplikasi dari sana. Contohnya sekarang misalkan imigrasi nih gitu. Kan kemarin imigrasi pakai pusat data nasional sementara. Tapi ternyata pusat data nasional sementara kan diretas nih, hancur nih gitu. Akhirnya imigrasi pakai Amazon. Amazon itu kan apa namanya perusahaan Amerika. Kemudian kita naruh data-data paspor kita nih di mereka gitu. Nah, boleh. Nah itu apa namanya kalau kita punya regulasi yang benar, sebenarnya apa namanya perlu ada pembicaraan sebenarnya data-data mana gitu yang boleh ditaruh di luar negeri di Amerika, data-data mana yang nanti boleh harus ada di Indonesia. Kita langsung minta Pak Rizal untuk menjawab ya Pak. Tuh data-data mana Pak yang boleh dan tidak boleh Pak? Semua data kecuali yang sangat bersifat pribadi, tabungan kita, data BI, data kepolisian, itu yang tidak boleh. Data-data yang berhubungan dengan national security. Kalau ke data pribadi begini loh. Kalau Anda pakai WhatsApp, itu kan WhatsApp itu perusahaan Amerika. Kalau Anda beli buku lewat Amazon, itu kan perusahaan Amerika. Dengan sendirinya Anda sukarela memencet tombol-tombol, mengirimkan data Anda ke sistemnya Amazon, ke sistemnya Facebook atau Google atau. Karena kan itu menjadi kewajiban ya sebelum kita buka begitu kan atau. Nah kan. Yang penting ada proteksi kan, buat Anda kan nggak penting di mana Amazon, Anda nggak mungkin tahu juga teknologi kan, Anda nggak mungkin tahu juga di mana bits of information itu disimpan dalam servernya Amazon. Tetapi Anda mau supaya data Anda dilindungi oleh hukum masing-masing negara, dalam hal Indonesia. Kalau hukumnya kurang kita buat hukumnya. Di Amerika juga ada perlindungan individu yang luar biasa, jauh lebih dari kita. Bagaimana individu dilindungi dari kesewenang-wenangan baik individu lainnya maupun institusi di luar individu. Jadi itu yang dilakukan oleh perjanjian ini, sinkronisasi perlindungan dan security bersama supaya hak-hak orang tidak dilanggar. Kira-kira itulah tujuannya. Ya, tapi sebenarnya tujuan yang lebih konkretnya sendiri seperti apa Pak Rizal? Kan kita tahu sendiri ya bahwa data-data kita aja banyak yang bocor Pak Rizal. Terus kemudian sekarang data ini mau dibawa ke sana. Ya, bukan kan data kalian bocor itu karena kalian dengan sengaja memakai aplikasi yang di Amerika punya kan. Bukan bocor tapi dengan sukarela. Tidak bayar lagi pakai terus pembedanya pakai WhatsApp loh. Jadi pembedanya itu adalah hukum, kan sudah di klausulnya sudah jelas menurut hukum masing-masing negara. Nah, jadi kalau Anda mempersoalkan yang tidak sepenuhnya dalam perspektif yang benar kan susah. Karena ini kadang-kadang berdebatnya tentang informasi yang beredar tentang di dunia digital. Kadang-kadang kita memakai pengertian-pengertian yang base-nya teritorial, yang base-nya adalah sesuatu yang tidak bergerak. Nah, bagusnya dengan perjanjian baru ini, klausul-klausulnya cukup lengkap untuk mewadahi teknologi baru yang berkembang, tujuannya memberikan kepastian hukum supaya hubungan digital kedua negara ini menjadi lebih tertata secara arsitektur hubungan yang baik gitu loh. Jadi adanya justru memberikan perlindungan tadi kata Pak Rizal ya, dan juga memberikan kepastian Pak Pratama. Jadi artinya ini tidak perlu dikhawatirkan.
Ya gini, apa namanya, kalau kita terima mentah-mentah saja, ya kita harus khawatir menurut saya. Kenapa? Karena di negara kita belum mengerti nih data-data apa nih yang apa namanya secara prinsip data sovereignty harus kita apa amankan. Tadi Pak Rizal udah bilang nih, data finansial sistemik, ya, itu memang harus kita amankan. Ya, Data harus. kesehatan harus kita amankan. Data biometrik, data kependudukan itu harus kita amankan kan. Kemudian kita harus juga Mbak harus mikir, kita harus mengklasifikasikan data-data yang mana boleh lintas batas gitu, data-data umum, orang daftar dan lain-lain tadi, mana data-data sensitif dengan syarat-syarat tertentu, atau mana data strategis nasional yang itu wajib di lokal, data militer, data presiden, data penegak hukum dan lain-lain. Termasuk juga reciprocal safeguard clause gitu. Artinya kalau Amerika itu nanti karena mereka punya hukum boleh ngakses gitu data-data mereka, kita juga harusnya punya hak yang sama lah gitu. Ya, Ya kan? ini kan resiprokal. Jadi memang kita dan Amerika ini sejajar sama. Kita membuat arsitektur kepastian bersama menurut hukum masing-masing, kan sudah dikatakan dalam klausulnya. Jadi artinya tergantung kita. Pak Rizal, jadi artinya ketika kita bisa memberikan transfer data ke Amerika, kita juga bisa meminta data-data warga negara. Nggak ada yang meminta, mereka juga tidak meminta kok. Yang sudah terjadi kita berikan ke kerangka kepastian hukum. Kalau kita pesan buku di Amazon, data kita jangan sembarangan loh di Amerika ini, karena kalau servernya di Texas jangan sembarangan dibuka orang, ada kerangka hukumnya. Tapi, kan itu Sebenarnya gini sih, pemerintah Amerika itu apa namanya dengan undang-undang clause dan visa gitu ya. Sebenarnya mereka nggak peduli juga selama perusahaan itu dimiliki oleh perusahaan Amerika, dia mau hostingnya mau di negara manapun gitu dalam jangkauan wilayah hukum Amerika, mereka bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau menurut saya gitu ya, ini apa sudah warning gitu bahwa untuk bisa menjaga data masyarakat Indonesia harus segera ada institusi gitu yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan data pribadi gitu untuk segera dibuat gitu. Ya, jadi kita minta ini urusannya nih nanti badan PDP nih untuk ngurusi mana apa isu apa klasifikasi data dan lain-lain. Pasti. Jadi masing-masing negara kan punya tugas sendiri-sendiri untuk menyempurnakan aturan terhadap perlindungan tanpa mengabaikan perkembangan dan perubahan teknologi. Itu kan selalu ada dilema tuh antara peraturan, regulasi dengan perkembangan teknologi yang tidak bisa belum bisa diikuti oleh peraturan yang ada. Jadi ini kita bikin kerangka bersama. Nah, yang paling penting kan semua ini metode kepada suatu tujuan besar kan. Tujuan besarnya kan perjanjian dagang dua negara nih. Satu negara dengan 30 triliun GDP, Amerika Serikat terbesar pasarnya di dunia. Pak Rizal. Satu kita. Sebentar saya selesaikan. Ini penting. Baik. Jadi ini tujuan akhirnya. Demi kesejahteraan rakyat kita yang masih harus mengejar kemajuan 1,5 triliun GDP dengan 30 triliun, maka kepentingan kita membuka seluas-luasnya pasar bagi kedua negara. Sekarang kan surplus perdagangan kita itu, kita surplus loh, 19 miliar dolar. Nah, kita ingin supaya dalam dunia perdagangan yang lain, dalam dunia digital, dalam dunia informasi, struktur yang produktif yang menguntungkan kedua negara sambil memberi kepastian hukum, itu terjadi. Nah, inilah tujuannya dari perjanjian ini dalam aspek yang digital yang dibicarakan hari ini. Pak Rizal, oke, berarti artinya bisa disebut juga data-data kita ini menjadi alat komoditas diperdagangkan begitu. Kemudian makanya terjadi perjanjian. Begini, Mbak, data kita itu ya yang dalam pengertian Anda bukan cuma diperdagangkan di Amerika, di Indonesia juga iya, bank-bank Indonesia, toko-toko Indonesia, begitu Anda beli barangnya, begitu Anda masukin ke bank-bank dimanapun kan, mereka manfaatkan secara produktif ya, manfaatkan secara bagus, bukan ngakalin, untuk melihat bagaimana semakin memberi kepuasan kepada konsumen sambil menawarkan produk-produk baru. Itu kan bukan Amerika aja yang bikin. Kalau menurut saya begini, apa namanya data pribadi itu termasuk hak asasi manusia. Artinya apa? Itu perlu dilindungi. Pemerintah perlu melindungi begitu ya kan. Dan ini sudah dilakukan di banyak negara. Nah, yang jadi masalah adalah Amerika ini memang kadang-kadang suka nakal. Contohnya misalkan tahun 2016, bagaimana ada 1 juta data Facebooknya orang Indonesia dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica gitu ya. Untuk itu bukan Amerika kalau masalah. Itu Inggris bukan Amerika. Iya, untuk acara apa namanya kampanye Donald Trump saat itu Pak Rizal. Iya, tapi itu kan perusahaan Inggris.
Ya, perusahaan Inggris tapi datanya ada di Facebook, Pak. Oke. Ya, maksud saya begini. Artinya apa? Artinya gini, kalau menurut saya gitu, sebenarnya kita sama Pak Rizal gitu, bahwa kita ini perlu melindungi data pribadi masyarakat kita. Gitu. Karena bagaimanapun juga ternyata sekarang ini banyak scam, banyak penipuan, banyak kerugian itu gara-gara datanya bocor gitu. Sampai saat ini tidak ada satupun baik institusi pemerintah ataupun institusi swasta gitu ya, yang kedapatan membuat datanya itu bocor dan kelalaian, itu dikasih sanksi. Mas Pratama, sama sekali. Gitu. Oke, tapi apakah dengan adanya transfer data ini yang dibilang tadi katanya adalah sebenarnya gunanya adalah untuk melindungi data-data kita, apakah kemudian ada jaminan juga ketika data-data ini ditransfer ke Amerika Serikat, maka data kita bisa terlindungi, bisa aman dari scamming dan lain-lain ini, data kita bocor? Ya, ada dua macam. Yang pertama adalah data misalkan kita sebagai konsumen ya, kita konsumen misalnya tadi Pak Rizal bilang Amazon gitu. Nah, ketika kita menjadi konsumen artinya ya pengamanannya kita gantungkan kepada si Amazon itu. Mau mengamankan pakai sistem apa? Yang pasti kita harus tahu bahwa standar keamanannya sana itu tidak kalah dengan standar keamanan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah data yang memang kita sengaja store gitu ke perusahaan-perusahaan Amerika, misalnya Clouds Amerika di Google Clouds, kemudian di Amazon Clouds dan lain-lain. Nah, itu kita harus mengamankan, ya kan? Mengamankan datanya dengan cara apa? Dengan melakukan enkripsi, melakukan penyandian sendiri data kita sehingga kalaupun disimpan di perusahaan Amerika, kalau mereka mau ngiseng mau ngambil datanya nggak bisa karena sudah di-encrypt dengan sistem yang kita miliki gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, Mbak, gitu. Saya setuju dengan Pak Pratama, poinnya bagus sekali. Yang penting catatannya adalah bahwa kalau memang kecurangan, kan kecurangan itu dilakukan bukan hanya orang di Amerika, di Indonesia juga, di Malaysia juga, di Singapura juga, itu umum lah. Kita tahu bahwa kita harus memproteksi dari kecurangan. Nah, poin yang paling penting adalah Pak Pratama bagus sekali berkata bahwa look, kalau Anda pakai Amazon, dan Anda sukarela mengirimkan data Anda ke Amazon. Kalau Anda pakai WhatsApp gratis lagi, sukarela Anda. Makanya di WhatsApp itu kan Anda lihat bagian paling atas encrypted. Ya, artinya kodenya itu hanya bisa dibuka atas seizin Facebook atau perusahaan yang memiliki WhatsApp suatu perusahaan yang tidak jelas lagi apakah itu siapa yang punya karena dia perusahaan publik. Pak Rizal, tapi terakhir kalau gitu gimana? Gitu. Berarti apa jaminannya, Pak? Tapi bukan berarti bahwa data kita itu boleh dimanfaatkan secara bebas oleh mereka ya, tapi ya gitu. Nggak boleh. Itu nggak boleh itu. Karena gini, perusahaan Amerika itu banyak yang didenda habis-habisan oleh Eropa gitu. Contohnya kemarin Meta didenda 400 juta US dollar gitu, gara-gara data masyarakat Eropa gitu di Facebook gitu ada yang digunakan untuk pengiriman iklan dan lain-lain. Itu poin yang bagus. Itu poin yang bagus bahwa di semua negara termasuk Indonesia dan Amerika ada sistem internal. Jika terjadi penyalahgunaan oleh perusahaan, maka sistem internal itu terbuktikan bisa mendenda, bisa menghukum, dan pada akhirnya konsumen nggak percaya, bisa nggak pakai WhatsApp orang kalau mereka bisa buka kapan aja gitu loh. Jadi ini selalu ada perimbangannya gitu. Jadi mungkin poin pentingnya dalam diskusi kita adalah pemerintah juga diminta untuk lebih gamblang lagi ya untuk menggambarkan dan menceritakan sebenarnya apa-apa saja nih data-data yang ditransfer. Sebenarnya lebih ke arah ke implementasi regulasi yang sudah ada gitu. Jadi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 itu segera diimplementasikan dengan benar. Sekarang udah terlambat nih. Artinya Pak Presiden nanti kalau reshuffle ya bentuklah lagi nih Badan Pelindungan Data Pribadi. Tugasnya untuk melindungi itu berkaitan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadinya berarti ya itu ya. Oke, terima kasih Pak Rizal Malarangeng, terima kasih Pak Pratama Persada, terima kasih Bapak-bapak, selamat malam. Thank you. Tetap bersama kami, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melarang alumni penerima beasiswa LPDP yang menghina Indonesia masuk ke pemerintahan. Puasa itu aktivitas. Berita dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menindak tegas alumni penerima beasiswa LPDP yang viral karena menghina Indonesia. Purbaya memastikan suami sang alumni yang juga awardee LPDP bakal mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya. Menkeu Purbaya mengaku sangat menyesalkan tindakan alumni LPDP yang telah menghina Indonesia.
Menurutnya setelah melakukan komunikasi, suami yang bersangkutan akan mengembalikan uang beasiswa termasuk bunga yang menyertainya. Purbaya juga menegaskan akan melakukan blacklist terhadap yang bersangkutan dan tidak akan dapat bekerja di kantor pemerintah Indonesia. Purbaya juga kembali mengingatkan khususnya bagi para awardee LPDP agar jangan menghina negara sendiri. Jadi Pak Dirut ini bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya, dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang ini, bahkan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan, dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng ya nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Sebelumnya viral di media sosial alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Dwi Sasetyaning Tias menjadi sorotan setelah mengunggah video anaknya yang kini memiliki paspor warga negara Inggris. Postingan ini mendapat sorotan publik. Sejumlah warga net menilai pernyataan Dwi tidak tepat disampaikan oleh penerima beasiswa negara yang pendidikannya didanai dari anggaran publik. Terkait hal ini, lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, menyayangkan apa yang dilakukan oleh awardee LPDP. Pihaknya meminta LPDP juga mengevaluasi soal mekanisme rekrutmen. Penerima LPDP menjadi duta bangsa di negara tujuan. Penerima LPDP harus mampu memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan adab, budaya, etika, sopan santun yang menjadi kekayaan bangsa dan negara. Penerima LPDP memiliki utang budi kepada negara. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan oleh LPDP. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi telah menaikkan kasus bocah 13 tahun yang diduga meninggal karena dianiaya ibu tirinya di Sukabumi ke penyidikan. Polisi telah memeriksa 16 saksi dan masih mengumpulkan bukti tambahan menetapkan status tersangka. Polisi yakin ada unsur tindak pidana kekerasan yang menimpa korban sehingga kasus ini naik ke tahap penyidikan. Polisi fokus pada penguatan pembuktian dengan pendekatan scientific crime investigation untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana, yaitu pidana dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap korban anak, yakni saudara NS. Sementara ibu kandung korban NS mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Senin siang. Lisnawati, ibu korban NS, didampingi kuasa hukum membuat pengaduan ke KPAI atas kematian anaknya. Lisnawati juga sekaligus meminta pendampingan hukum ke KPAI karena ia berencana melaporkan sejumlah pihak yang diduga terlibat atas kematian korban. Nggak boleh ketemu sama anak. Terakhir ketemu 7 tahun ke belakang, 7 tahun, waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Terakhir kenapa nggak boleh ketemu sama Nizam tuh kenapa mungkin? Karena disangka saya udah meninggal, kata ayahnya gitu. Ke KPI untuk minta pendampingan karena kita akan resmi melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Saudara, Dokter RSUD Jampang Kulon menjelaskan kondisi awal korban NS yang meninggal diduga dianiaya ibu tirinya saat tiba di rumah sakit.
Selain terdapat luka di sekujur tubuhnya, dokter juga menyebut korban NS mengalami gangguan pola saluran napas. Dokter jaga IGD RS Jampang Kulon Sulaiman Arigayota menyatakan kondisi yang lebih mengkhawatirkan ketika korban tiba di rumah sakit adalah gangguan pola pernapasan. Sehingga saat itu pihak dokter mengutamakan penanganan pernapasan korban NS dan membawanya ke ruang ICU rumah sakit. Dokter juga membenarkan bahwa terdapat sejumlah luka di sekujur tubuh korban NS ketika tiba di rumah sakit. Kemudian kami melakukan pemeriksaan dan benar kami menemukan ada beberapa luka dan lukanya ini ada beberapa bentuk, mulai dari yang luka lecet, luka lebam, ada luka yang sudah sedikit mengering, kemudian ada luka yang terkesan melepuh seperti luka bakar. Kami lebih terfokus kepada penanganan secara emergensi karena pada saat pertama sekali saya melihat pasien ini, kegawat daruratannya justru bukan luka-lukanya tetapi problem di pernapasan. Terlihat pasien ini sulit sekali untuk bernapas. Jadi saya langsung mengarahkan dokter IGD untuk pasien ini dirawat di ICU. Pesantren tempat korban menuntut ilmu tidak menyangka setelah menerima kabar kematian korban dengan cukup tragis. Pondok Pesantren Darul Ma'arif, Cilengsir, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi bilang korban NS dikenal sebagai murid yang baik dan pendiam. Namun korban kerap melontarkan kalimat lucu sehingga bisa menghidupkan suasana kelas menjadi lebih hangat dan ceria. Guru korban menyebut korban juga sempat bercerita soal kondisi rumahnya kepada orang tua teman korban. Sekolah juga sampai SMP atau sampai SMP? Ya itu sebetulnya terkenal di pondok pesantrennya itu anak pendiam, Pak. Anak pendiam. Tapi sekali bicara dia itu bikin orang ketawa, anggaplah ngelawak lah gitu. Kalau main ke rumah temen itu suka curhat sama orang tua temennya. Nijam, kenapa kamu gak pulang? Kan ini mah pulang, Faris pulang, yang ini pulang, kamu kenapa gak pulang? Kata beliau, saya gak suka pulang ke rumah karena orang tua diri saya galak katanya. Jangan kemana-mana, saudara, kami kembali dengan informasi dari kerusuhan terjadi di sejumlah wilayah di Meksiko usai bos kartel narkoba terbesar Meksiko tewas. Saudara, bos kartel narkoba Meksiko El Mencho tewas dalam operasi militer. Kematiannya kemudian memicu serangan balasan dari kartel narkoba yang dipimpinnya. Sejumlah titik di kota Puerto Vallarta, negara bagian Jalisco, Meksiko penuh kepulan asap sejak hari Minggu lalu. Peristiwa ini merupakan serangkaian serangan balas dendam oleh kartel Jalisco generasi baru. Pemicunya adalah kematian bos narkoba Nemesio Oseguera Cervantes atau El Mencho dalam operasi militer pemerintah pada 22 Februari waktu setempat. El Mencho, pria berusia 59 tahun ini, jadi salah satu buronan yang paling diburu selama 1 dekade terakhir oleh pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat. Atas peristiwa ini, Gubernur Jalisco mengumumkan kode merah dan menghentikan sementara aktivitas transportasi dan sekolah. El objetivo principal durante esta jornada ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. Por eso desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el Código Rojo, mismo que continúa hasta este momento para coordinar el trabajo de todas las corporaciones de seguridad y suspendimos el sistema de transporte público y los eventos masivos para inhibir mayores afectaciones a la población. Con el mismo objetivo di la indicación para que de manera preventiva sean suspendidas las actividades escolares, por lo pronto el día de mañana. Tak hanya di Jalisco, gelombang kekerasan sebagai serangan balasan atas kematian El Mencho juga terjadi di negara bagian lainnya. Sejumlah kendaraan dibakar seperti mobil dan bus dan jalan diblokade di negara bagian Nayarit. Kematian El Mencho yang memicu serangan balasan dari kartelnya membuat sejumlah perjalanan transportasi dengan rute dari barat ke wilayah tengah Meksiko terganggu. No sé, estamos aquí parados aquí en la central, puede que me quede aquí a
a pasar la noche porque pues en sí no hay corridas para allá, para mi rancho. Está dura la delincuencia y más que nada las agencias de las líneas de autobuses pues no nos permiten o no nos venden el boleto para nuestro destino. Menyusul serangan kartel pasca El Mencho tewas, pasukan keamanan Meksiko mengerahkan personel dan puluhan kendaraan patroli. Salah satunya di kota Toluca, kawasan negara bagian di wilayah tengah Meksiko. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat sempat menawarkan $15 juta Amerika Serikat bagi pihak yang dapat memberikan informasi terkait El Mencho. Beberapa bulan lalu, Presiden Amerika Serikat juga sempat memperingatkan kartel-kartel yang kerap memasok narkoba ke negaranya. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selalu mencukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh